Halo, ya masuk skenario-nya sih 340. Tayangan berapa ya, Cak? Senang banget sih, alhamdulillah. Dan kalau mau dihitung berarti DJS-nya udah setahun lebih sebulan gitu. Jadi kita udah termasuk, alhamdulillah udah nyampe 1 tahun dan enak, dan udah. Kalau gue sendiri sih aman, alhamdulillah ya sejauh ini. Aku juga sih, aku aman selama ini. Ya, jadi kalau misalnya puasa kuat ya lanjutin, kalau misalnya emang nggak kuat banget ya mau nggak mau harus gitu ya, ikutin aja sih alurnya. Kalau gue sendiri Aku paling suka es buah. wajib harus ada gorengan sama es gitu. Gorengan sih yang pasti, karena gue makan beratnya nanti ya abis isya gitu. Kalau misalnya buka puasa banget tuh enak kaget. Kita emang awal-awal masih kan canggung, masih awkward, masih ya belum terlalu deket lah ya. Tapi sekarang karena udah berjalan 1 tahun, kita setiap hari di sini ketemu juga setiap hari, kita pun tinggalnya di sini, jadi emang benar-benar kayak keluarga aja gitu. Karena yang bilang di awal tadi sih kan kita juga udah setahun di sini ya, mungkin udah setahun kayak, tapi misalnya kayak gue sama Kisha, gue udah kenal dari sebelum kita di project ini. Jadi dengannya kita tinggal di sini bareng-bareng udah setahun lebih, makin akrab aja sih, makin akrab. Terus juga kerjanya juga makin enak, makin seru gitu. Terus juga emang bulan puasa tahun ini nggak bisa bareng keluarga kayak tahun-tahun sebelumnya, tapi at least tahun ini sama keluarga baru yang sudah dianggap seperti keluarga baru, yang kayak teman-teman kayak Kisha, Saski, Sabrina, dan yang lainnya, sama tim kru juga di sini gitu sih. Jadi kita enjoy juga di sini. Iya, sama gue lebih setuju sama ceritanya sih, karena ceritanya yang realistis, karena kita yang kayak gampang aja gitu nge-build skenario-nya, yang kalau misalnya lagi musim apa nih, kayak 2 bulan lalu lagi barongsai, kita bikin barongsai juga. Terus kita masuk ke bulan puasa, kita juga build skenario-nya bulan puasa. Jadi kita nggak begitu sulit untuk mencari ngeplan ceritanya, jadi kita tinggal ikutin alur yang lagi berjalan di dunia nyatanya juga gitu. Jadi sama kalau misalnya kita syuting juga, kita tanpa beban aja, kayak kita acting ya karena ya udah setahun itu, mungkin udah setahun di sini dan saling udah klop banget karakternya. Ketika masuk set ya kita lepas aja. Kadang kalau misalnya ada scene yang semua anak-anak udah JS ngumpul tuh 14 orang kita ya kalau misalnya iya kayaknya ya sekitar itu lah, oke 14 nih 14 anak-anaknya aja. Nah kalau misalnya udah satu scene 14 orang, udah kita kayak lepas tanpa skenario pun kita bisa tuh. Beberapa kalinya sih ya alhamdulillah ya. Sekarang kalau misalnya aku emang kuat, aku lanjutin. Kalau enggak, kita kan bisa kita kan bisa apa itu namanya, kita bisa bayar kan. Jadi kalau misalnya bulan ini kita nggak bisa, berapa hari kita putus puasanya, nanti bisa habis bulan Ramadan kita seminggu sekali bisa kita bayar juga. Jadi ya lebih sekuatnya sih. Tapi kalau belajar emang dari kecil, belajar tuh dari setengah hari dulu, habis itu coba minta apa-apa sih. Tapi palingan lebih ke berdoa nggak sih ke Tuhan yang lebih banyak. Pasti normal buat ngerasa bosan di sini, apalagi kita kan lingkungannya begini-begini aja. Terus selama 1 tahun juga kita cuma di sini. Ada sometimes pasti ngerasa jenuh, ngerasa bosan, tapi ya kita kalau cari kesibukan yang lainnya juga pasti itu bakal hilang sih. Gak usah top-up udah habisin uang deh. Orang yang gampang bosan dengan situasi gitu loh, Kisha tahu bosanan orangnya kalau misalnya udah stuck di
dalam lingkungan yang itu saja saya bakal memberontak dan saya tidak bisa seperti ini gitu, karena gue orangnya yang keluyuran gitu, karena take do action. Kenapa ada tai lalat di kaki saya? Karena saya kalau kalau misalnya ada break siang gitu kan sejam, ya udah langsung yuk kemana gitu, keliling ke depan aja ke jalan raya, ya udah balik lagi, kayak gitu aja sih paling enggak. Karena kalau gue nggak bisa jawab apa, karena ya gue gini aja loh shooting mah gitu, berdua kalau ada bertiga gitu. Mengatasi cinlok atau ya itu nggak bisa diatasi, tambahin aja kayak pertanyaan-pertanyaannya itu udah jauh banget, ada dari pertama episode perdana DJS Tayak juga udah ada ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kan berteman-teman aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, udah keputusan bulat nggak bisa digugat titik, ya itu sudah berarti gue sukses memerankan chemistry itu. Udah berarti kenapa mereka bisa mendukung dan mereka membuat akun shipper itu berarti contohnya kayak gue sama Sandrina, mereka sampai segitunya berarti ya apa yang gue perankan sama Sandrina berhasil sampai ke hati mereka. Udah itu aja sih gue. Karena gue paling sering pulang kali ya. Sandrina yang paling sering pulang. Lah, lu gak tahu aja gue sering pulang. Ya udah, kalian berdua deh. Ya Sandrina nih. Lebih ngeliat sikapnya sih, kalau misalnya emang kita hari ini kita pulangnya breaknya agak lebih early gitu kan, aku pasti menggunakan waktu itu buat balik ke rumah, karena aku tuh pasti kangen banget sama rumah. Semua orang sih, tapi semua orang pada kangen di rumah kan, jadi setiap kali aku ada waktu aku pasti balik. Tapi itu juga kadang-kadang sih. Kalau gue sebulan terakhir ini, apalagi waktu awal-awal puasa tuh, minggu pertama puasa, gue harus banget pulang karena gue nggak bisa sahur tanpa masakan bunda gue. Jadi gue harus pulang walaupun gue kelar jam 1 atau kelar subuh juga, ya gue harus pulang, harus sahur di rumah gitu sih. Oh enggak, lu pulang apa lu gimana sih? Terima kasih Mas Putra pertanyaannya. Menurut saya merasa terenggut nggak sih kalau misalnya sekarang di waktu di masa mudanya terenggut. Di masa mudanya nih harus bekerja. Kalau dari gue pribadi ya, masa terenggut enggak sebenarnya, karena gue sendiri yang milih atau kami sendiri yang memilih yang bekerja di sini kan, yang memutuskan untuk di waktu muda kami bekerja untuk masa depan kami kan. Jadi menurut gue yang sudah diputuskan kenapa harus disesali? Berarti lo udah mutusin ini, ya udah lo hanya lo kerjakan dan lo harus ikhlas. Jadi dikerjain, enjoy aja, kayak kapan lagi lo nanti cerita sama teman-teman lo pas nanti reunian pas dewasa, kayak oh iya waktu muda gue di Sawangan loh setahun. Gue waktu umur 15 tahun gue nggak kemana-mana, gue di Sawangan. Pernah nggak lo? Nggak pernah kan, gue kerja gitu. Gue kerja di waktu muda sampai gue di titik ini pas dewasa nanti gitu sih. Kewajiban gitu, apalagi kan aku sebagai anak muda gitu kan, bisa bekerja dari umur yang sangat muda gitu. Terus aku lebih kayak ya udah sih pekerjaan gue, aku enjoy aja. Terus kalau misalnya masalah menongkrong sama teman-teman atau gimana, itu dibagi aja waktunya gitu. Bukan santai, tapi saya berusaha karena jadi saya sih sosok berwibawa bang. Gue tuh kalau misalnya kerja, gue kerja nih udah baca lah waktunya, pasti dari pagi sampai malam gitu kan. Jadi pelajaran gue tuh kayak yang di handphone aja gitu. Kalau misalnya gue lagi nunggu kru lagi ngeset atau pindah blocking gitu, gue baca aja gitu ya, apa yang gue ketinggalan gitu, baca aja sih.
kalau gue salah satu orang yang membaca gitu, karena itu bagus guys gitu. Jadi bacalah sebenarnya. Kalau aku kayaknya emang ngertiin aku banget ya. Jadi karena emang aku nggak ada waktu buat belajar, tapi aku tetap sekolah kok. Jadi setiap kali ada ujian atau ada apa, pasti aku menyempatkan waktu buat masuk. Jadi aku masuknya cuma pas ada ujian doang gitu. Jadi aku tetap belajar. Pertanyaannya sangat keren. Menurut gue sendiri, apa harapannya untuk Indonesia dari anak-anak muda seperti kami berempat yang ada di layar ini? Kalau gue pribadi, gue salah satu orang yang menganggapnya gue kalau di bidang pendidikan gue agak kurang, jujur aja. Gue matematika gue kurang suka, terus apalagi fisika gue kurang suka. Jadi gue di pendidikan gue ke IPS gitu. Tapi bagaimana satu anak muda ini dari jutaan, satu anak muda ini bisa berpengaruh sedikit, setidaknya 0,5% gitu kan. Nah, jadi gue fokus ke apa di bidang ahli gue gitu. Gue sadar gue bidang ahli gue sekarang mungkin di dunia perfilman. Gue nggak mau gue paham semua bidang, tapi gue nggak ahli dalam satu bidang. Gue lebih baik gue paham satu bidang dan gue ahli di sana. Tidak apa-apa tidak paham dan tidak ahli di bidang lainnya. Jadi gue paham dan ahli belum bisa dibilang ahli, tapi gue paham di dunia perfilman. Why not nanti gue bisa membawa perfilman Indonesia menjadi lebih baik lagi, karena perfilman Indonesia baik sekali kan, dan peminatnya banyak banget, dan seni Indonesia tuh eksplornya banyak banget cabangnya. Jadi bagaimana satu anak muda ini bisa mengangkat derajat perfilman Indonesia gitu. Jadi mimpi gue bermimpi besar sekali, karena gue ingin membawa film-film Indonesia tuh kemana aja bisa masuk, kayak film Hollywood dan film manapun yang bisa diterima di semua kalangan. Gue ingin sekali Indonesia tuh menjadi seperti itu juga nantinya. Kalau dari gue sih gitu. Beda sama Kisha sih, maksudnya ya bukan gak begitu pintar dalam pelajaran seputarnya gitu ya, tapi semoga dari karya yang aku lakukan sekarang itu bisa berpengaruh ke orang lain, atau apa yang aku ajarkan ke orang lain, atau jadi self motivation, atau aku pengen sih kayak orang-orang yang menyukai aku atau yang mengikuti aku, atau kayak misalnya fans-fans aku bisa banyak belajar dari aku ingin memberikan banyak hal-hal positif sih ke mereka, lebih kayak gitu sih. Dari cast Darjinilai SMP, jangan lupa nonton meet and greet kami all cast hari Sabtu tanggal 1 Mei di aplikasi video BTN. Nanti jamnya akan kita update di sosial media SCTV.